with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kepala Istana Chen tiba-tiba berdiri di depan meja. Dia sangat bersemangat, dia tidak bisa mengendalikan aura seluruh tubuhnya. Suasana di perpustakaan terguncang. Kamu memahaminya. Kepala Istana Chen sangat bersemangat. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah gitu bersemangat, bahkan ketika dia menjadi seorang transenden. Makna sejati dari penindikan ekstrim. Hahaha, dalam sejarah Siaklan, hanya satu orang lagi yang mampu memahami tingkat 2 True Meaning. Aku tidak pernah berpikir bahwa pada generasi aku, selama invasi iblis, transenden luar biasa lain yang mampu memahami tingkat 2 makna sejati akan muncul. Hahaha, itu adalah intervensi ilahi untuk Siaklan kami, intervensi ilahi. Butuh beberapa tahun lebih dari yang aku perkirakan, mentransmisikan Sueying. Setiap tahun, dengan setiap transenden Siaklan yang jatuh, Sueying menjadi lebih cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan dunia roh Sueying saat ini, dia bisa melemparkan kecemasannya ke pikiran dan ikannya tanpa peduli di dunia. Dia tahu dengan jelas bahwa keadaan cemasnya akan menghalangi daripada membantu kultivasinya. Hanya dalam keadaan yang benar-benar damai dia akan maju dengan cepat, memungkinkan dia untuk sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kehebatannya. Haha, menghabiskan beberapa tahun lagi untuk memahaminya tidak ada artinya. Kelas 2 makna sejati. Sebelumnya, kamu hanya memahami bentuk embrioniknya, umumnya memastikan kamu suatu hari akan memahami makna sejati lengkap. Tetap saja, aku tidak bisa tenang sepenuhnya, takut kamu akan mengalami kemunduran. Haha, sekarang setelah kamu membuat terobosan, aku akhirnya bisa merasa tenang. Kepala Istana Chen melanjutkan, bagaimanapun, ada keselamatan untuk transendensia klan kami di bawah tingkat demigod. Petik 2. Selama mereka bisa memetik peringkat 5 iblis dari sarang mereka di dunia transenden minor, bahkan jika Jenderal Iblis masih menyembunyikan diri di dunia fana, ancaman mereka akan sangat berkurang. Avatar iblis dari iblis peringkat 5 yang tidak terkendali itu benar-benar merepotkan. Bahkan ketika dihancurkan, mereka hanya perlu 2 atau 3 tahun untuk beristirahat dan memulihkan jiwa mereka yang rusak sebelum pergi untuk menyerang lagi. Oh, bagaimana kekuatan makna sejati dari penindikan ekstrimmu? Tanya Kepala Istana Chen. Apakah itu bisa memotong arai sarang iblis? Ini adalah makna sejati yang sangat ofensif. Bagaimana mungkin serangannya menjadi lemah, kata Sueying. Kekuatannya sebanding dengan demigod senior. Demigod menyerang kekuatan. Dia telah membandingkan kekuatannya saat ini dengan deskripsi kekuatan serangan dewa dalam file yang telah dia baca dan menentukan bahwa kekuatan serangannya kira-kira sama sekarang. Bagus, sangat bagus. Dengan kekuatan semacam ini, bahkan serangan frontal sudah cukup untuk menghancurkan arai. Ngomong-ngomong, apakah kamu yakin dapat menahan serangan iblis? Iblis peringkat 5 itu bukan lelucon. Berdasarkan penyelidikan kami sejauh ini, yang paling kuat, J.R. Luo, lebih kuat dari angin abadi ketika ia masih seorang santo transenden. Kepala Istana Chen menjadi khawatir. Dan ada iblis peringkat 5 lainnya yang telah memahami makna sejati mereka sendiri. Yakinlah, Kepala Istana Chen. Kamu harus tahu bahwa makna sejati dari penindikan ekstrim aku dapat membuat serangan jarak jauh. Aku tidak perlu berada di dekat mereka, jawab Sueying. Dia melanjutkan, selain itu, aku juga bisa menembus melalui ruang dan penghalang lainnya. Mereka tidak bisa menghalangi aku jika aku ingin melarikan diri. Ketika ia hanya memahami bentuk embrio, Sueying mampu menembus ruang ketika terlibat dalam pertempuran. Arti benar yang lengkap jelas lebih menantang dari surga. Bahkan jika ruang itu diblokir atau disegel, dia akan dapat menembusnya. Alih-alih terbatas pada aturan makna sejati jenis ruang, makna sejatinya dari penindikan ekstrim secara teoritis dapat menembus waktu, ruang, dan jenis batas atau batasan lainnya. Ini bagus. Kepala Istana Chen santai. Aku terlalu cemas. Perang ini sudah melibatkan lebih dari setengah transendensia klan. Sekarang, itu juga melibatkan Sueying, yang telah memahami kelas 2 True Meaning. Kepala Istana Chen tidak bisa membantu tapi merasa gugup.
Jangan khawatir, aku akan berhati-hati, kata Sui Ying dengan percaya diri. Oh, kapan kamu siap menyerang Minor Transcendent World di mana iblis-iblis itu bermarkas? Tanya kepala istana Chen. Beri aku waktu setengah tahun lagi, jawab Sui Ying. Aku butuh waktu itu untuk membuat persiapan. Oke, sudah hampir 20 tahun sejak kedatangan iblis. Apa bedanya setengah tahun? Kata kepala istana Chen. Lagi pula, kamu baru saja memahami makna sejati, jadi kamu harus membiasakan diri dengan itu dan mengkonsolidasikan fondasi kamu. Luangkan waktu kamu untuk bersiap. Cukup beritahu aku kapanpun kamu siap. Aku akan meminta 3 demigos, kepala fraksi Sikong, Eternal Wind dan Mountain Lord He, untuk membantumu. Oke, Sui Ying mengangguk. Mereka mengakhiri komunikasi mereka. Sui Ying menarik napas dalam-dalam lalu melihat permukaan danau seperti cermin. Setengah tahun bukan waktu yang lama. Alasan utama dia meminta 6 bulan bukan hanya untuk mengkonsolidasikan pemahamannya, tapi untuk memahami kelas 2 lainnya True Meanings. Extreme Piercing adalah yang paling lama dia kembangkan dan juga yang pertama dia pahami. Adapun True Meaning of Star, budidaya itu berjalan lancar. Dia memperkirakan bahwa untuk sepenuhnya memahami makna sejati, dia membutuhkan setidaknya 35 hari dan paling banyak 1 atau 2 bulan. Namun, makna sejati Mirage, Sui Ying tidak yakin. Paling awal, dia hanya perlu beberapa bulan untuk memahaminya, tapi paling lambat, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Itu harus diketahui. Setiap tahun, Transcendensia Klan meninggal satu demi satu. Sejak awal invasi iblis, lebih dari 2/10 Transcendensia Klan telah jatuh. Pada awalnya, Transcenden yang meninggal tidak berpengalaman dengan perang, ceroboh dan mudah ditangkap. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang selamat menjadi lebih berhati-hati, secara bertahap mengurangi tingkat kematian. Namun jika ini terus berlanjut selama 1000 tahun, 8/10 Transcendensia Klan akan hilang. Aku benar-benar harus memahami makna bintang sejati dalam waktu setengah tahun ini, pikir Sui Ying. Dua makna sejati dua kelas ini, makna sejati bintang dan makna sejati penindikan ekstrim, aku memiliki kepastian 100% untuk memahami. Adapun makna sejati Mirage, itu tergantung pada keberuntunganku. Tidak masalah jika aku perlu beberapa tahun untuk memahaminya. Siak klan aku tidak bisa menunggu beberapa tahun lagi untuk aku praktikkan. Sui Ying duduk di samping danau, memancing. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Sua. Tubuhnya menembus ruang dan muncul di desa terpencil yang terletak lebih dari 25 km dari danau. Sangat menyenangkan. Aku tidak pernah merasa sebagus ini di Abyss. Wow, roh manusia dunia bahan ini benar-benar enak. Buho, di Abyss, hanya dewa iblis yang memiliki hak istimewa untuk mencicipinya. Haha, dunia siak klan ini sangat besar, sementara jumlah transenden sangat kecil. Peluang aku ditemukan saat berburu rendah. Pergi berburu dan kemudian segera melarikan diri. Zeze, terlalu keren, kata seorang pria kecil, jelek. Tangan pria itu berubah menjadi cakar iblis yang tebal. Tubuhnya juga memancarkan aura iblis yang kejam. Menilai dari energi iblis yang dipancarkannya, dia hanyalah iblis peringkat 1 atau 2 yang lebih rendah. Telapak tangan Sui Ying memotong kekosongan dan menamparkan. Seluruh tubuhnya dilindungi oleh lapisan makna sejati. Seseorang harus waspada ketika menghadapi iblis. Siapa yang tahu jika iblis kuat lain bersembunyi di kegelapan? Arti sejati dari penindikan ekstrim menutupi telapak tangannya saat dia mengayunkannya ke kepala iblis yang lemah itu. Tanpa suara, tubuh iblis lemah itu benar-benar hancur. Makna sejati mungkin secara instan menghancurkan tubuh iblis lemah menjadi partikel-partikel, benar-benar membuangnya sampai tidak dapat dilihat lagi oleh mata T3L4N4 nanogram. Senjata dan harta di tubuh iblis itu juga hancur sepenuhnya di bawah kekuatan makna sejati. Hanya beberapa yang terbuat dari bahan yang sangat keras yang tertinggal. Peng, harta penyimpanan iblis bergetar dan kemudian hancur terbuka, isinya juga pecah berkeping-keping. Sui Ying melihat apa yang tampak seperti gelembung dan bola kristal yang juga pecah. Bola kristal berisi banyak jiwa manusia yang menjerit-jerit. Dengan bola kristal pecah, jiwa-jiwa manusia itu mendapatkan kembali kebebasannya dan menghilang ke dunia. Iblis terkutuk. Kilatan dingin menembus mata Sui Ying.
Bola kristal berisi jiwa manusia yang telah diburu oleh iblis yang lebih rendah. Mereka dikumpulkan untuk diserahkan kepada Demon General, peringkat 5 iblis, dan iblis peringkat tinggi lainnya. Seperti 5 iblis yang bersarang di dunia transenden kecil, tubuh mereka juga tidak dapat keluar dan memburu jiwa manusia, jadi mereka malah menugaskan beberapa iblis yang lebih rendah untuk memburu mereka. Tapi apa yang dikatakan iblis lemah itu benar. Sui Ying memandang desa yang telah berubah menjadi kota hantu. Klan aku memiliki transenden yang terlalu sedikit, dan kemungkinan menemukan iblis saat mereka pergi berburu terlalu rendah. Manusia hanya bisa menunggu kematiannya. Sui Ying dipenuhi dengan amarah. Menurut sejarah, dengan berlalunya waktu, jumlah transenden Klan hanya bisa menjadi semakin sedikit. Daerah yang bisa dijaga oleh klan Xia akan menyusut sementara iblis akan menjadi lebih tidak terkendali. Tentu saja, mereka yang berdiri di tepi sungai tidak selalu memiliki sepatu kering. Selama roh-roh jahat itu ditemukan saat berburu, kematian mereka adalah hal yang pasti. Namun, proses yang kejam ini perlu bertahan selama 1000 tahun. 6 bulan. 6 bulan lagi, Sui Ying segera mengirimkan koordinatnya ke Istana Infernal. Aku menemukan iblis di sini dan sudah melenyapkannya. Dia percaya bahwa suatu saat, orang-orang dari Dragon Mountain Manor akan datang untuk membersihkan daerah itu. Sui Ying berbalik dan pergi. 2 bulan setelah Sui Ying memahami True Meaning of Extreme Piercing yang lengkap. Sekelompok orang dari klan besar sedang bepergian di jalan resmi. Di salah satu gerbong yang luas, seorang lelaki pucat dan gendut sedang berbaring dengan 4 pelayan cantik di sisinya. Sepasang orang memijat kepala dan bahunya, yang lain memijat pahanya, dan yang terakhir memberinya makan buah-buahan. Lemak besar ini jelas tahu bagaimana menikmati hidup. Kehidupan yang nyaman. Bahkan jika aku tidak memakan jiwa manusia yang lezat ini, tinggal di sini di dunia fana ini jauh lebih menyenangkan daripada hidup di Dark Abyss. Pikiran berlemak besar. Keberuntungan aku sangat baik. Berbahaya setelah bahaya, aku datang ke dunia ini melalui lorong spasial sebelum menghilang. Aku cukup beruntung tidak terbunuh oleh demigod wanita mengerikan dari klan Xia. Ketika dia memasuki dunia ini, kota Buklan Xia klan Lady memegang senjata dewa, menyapu semua iblis yang masuk. Sejumlah besar abu iblis bertiup di udara. Dia cukup beruntung bisa selamat. Dong dong dong. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu diikuti oleh suara. Menguasai. Masuk, jawab si gemuk besar. Gua. Pintu kereta ditarik terbuka lebar, dan seorang remaja berjubah emas memasuki kereta. Dia duduk dengan hati-hati. Lemak besar itu meliriknya. Apa masalahnya? Tuan, sepertinya ada masalah kecil. Remaja berjubah emas itu memilih kata-katanya dengan hati-hati. Jelas baginya bahwa lemak besar ini berasal dari organisasi yang cukup besar dan berstatus tinggi. Bahkan patriark klannya sendiri harus bersikap sopan padanya, jadi dia tentu saja tidak akan berani bertindak arogan di depannya. Selain itu, kekuatan tempur berlemak besar ini gitu tinggi sehingga dia tidak bisa mengukur levelnya. Masalah apa yang muncul sehingga kamu harus datang dan menggangguku? Lemak besar itu mengerutkan kening. Menjadi iblis dari Dark Abyss, ia secara alami senang menikmati dirinya sendiri dan tidak suka masalah yang merepotkan. Kami telah menyusul budak perempuan yang melarikan diri. Namun, dia benar-benar datang di bawah perlindungan seorang ahli, seorang ksatria bulan perak, dan dia bahkan membunuh 2 orang kita. Mereka semua berhati-hati sekarang, remaja berjubah emas itu dengan lembut melaporkan. Silver Moon Keni itu pasti akan membunuh sejumlah besar orang kita jika kita membiarkan seluruh tim mengelilinginya dan membunuhnya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana budak perempuan itu? Lemak besar itu mengerutkan kening. Dia berada di depan sekitar 5 kilometer, jawab remaja berjubah emas itu. Tim pria kami sedang mengikuti mereka. Sekelompok sampah, ikuti mereka dengan cermat. Aku akan berurusan dengan ini, kata si gemuk besar itu. Ya, remaja berjubah emas sangat gembira. Dia segera mendesak timnya, cepat, cepat, cepat. Tim bergegas maju dengan kecepatan yang relatif cepat. Lemak besar itu mencibir sebelum mempertimbangkan kembali posisi berbaringnya yang nyaman. Dia tidak memegang ahli fana di matanya. Terlepas dari penampilan manusianya, ia tidak berani menggunakan energi iblis apapun.
Tetap saja, hanya dengan kekuatan fisiknya, dia akan dapat membunuh seorang Ranker Legend dengan mudah. Tapi jika tidak ada gunanya melakukan itu, dia tidak akan bertindak. Sebagai iblis, intimidasi manusia-manusia ini tidak ada artinya sama sekali. Tapi tidak ada pilihan. Aku perlu menyembunyikan energi iblis aku, lemak besar berpikir untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak perlu menyembunyikan kekuatannya, dia akan dapat sepenuhnya melepaskan potensinya dan bahkan membantai 1 juta manusia. Fakta yang paling menyakitkan adalah bahwa dia tidak berani menggunakan energi iblisnya, jadi semua teknik rahasianya tidak dapat ditampilkan. Dia juga tidak bisa memakan jiwa manusia. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakan kecakapan fisik fundamentalnya seperti kekuatan dan kecepatan. Dia bahkan tidak bisa menampilkan kelas 7 True Meaning yang dia pegang. Saat makna sejatinya ditemukan, dia pasti akan dicurigai sebagai iblis. Hong sangat lama. Kuda-kuda berlari kencang di dataran. Kelompok klan yang mewah itu menempuh jarak 5 km dalam sekejap mata. Kelilingi dia. Di atas kudanya, remaja berjubah emas dengan marah menunjuk ke depan. Segera, tim kavaleri mengepung mereka. Para penyihir di belakang kavaleri siap untuk memberikan mantra mereka kapan saja. Di sisi jalan resmi, 2 orang yang menaiki Snowstrider Horse dikepung. Kedua pengembara itu adalah seorang wanita muda yang cantik dan seorang remaja yang membawa pedang di punggungnya. Wanita muda itu sangat gugup ketika dia melihat sejumlah besar kavaleri di sekitar mereka. Satria ini adalah semua jajaran surga dan meteor, membuat wanita muda itu gelisah. Tubuh halusnya tidak bisa membantu tapi menggigil. Dia melihat remaja di sisinya. Jangan gugup sekali, bersikaplah tenang dan makan sesuatu. Kamu belum makan berhari-hari. Remaja itu menenangkannya sambil tersenyum. Tapi paman, mereka semua sudah ada di sini dan telah mengelilingi kita. Wanita muda itu mengertakkan giginya. Jika tidak ada pilihan, maka paman, kamu harus tinggalkan aku. Lari untuk hidupmu. Satria ini. Remaja berjubah emas itu berteriak, keluarga budak perempuan itu telah melakukan kejahatan yang menyedihkan. Dia diturunkan menjadi budak. Hari ini, dia sebenarnya adalah budak dari klan Gui kami. Kamu sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan kami, atau kami akan melaporkan kepada atasan bahwa kamu mencuri budak perempuan kami. Itu melanggar hukum kekaisaran. Pada saat itu, jika Dragon Mountain Manor menangkap kamu, kamu akan tinggal di penjara selama beberapa tahun. Jadi sekarang karena kamu, Tuan Muda Klan Gui, gagal mengejarnya, kamu memutuskan untuk mengubah kebohongan menjadi kebenaran, menghancurkan seluruh keluarganya dan bahkan menjadikannya budak perempuan. Mata remaja itu dingin. Metodemu sangat kejam. Remaja berjubah emas itu mendengus sebelum turun dari kudanya. Dia pergi ke sisi kereta dan dengan hormat berkata, Tuan. Terdengar dengusan dingin. Lemak besar keluar dari kereta. Matanya penuh dengan niat membunuh saat dia melihat remaja itu. Kamu berani melawan klan Gui kami. Gitu sombong. Karena kamu mencari kematian, aku pasti akan mengabulkan keinginanmu. Setelah mengatakan itu, semua penyihir mulai mengucapkan mantra mereka. Paman, kata wanita muda itu buru-buru. Paman, kamu harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin kamu dibunuh oleh mereka. Petik 2. Remaja itu tak lain adalah Sui Ying. Dia tersenyum. Jangan takut, mereka tidak bisa membunuh aku. Hari-hari ini, dia telah asyik dalam kultivasi. Pada hari ke-9 setelah memegang True Meaning of Extreme Piercing, ia telah berhasil menyelesaikan mengendalikan True Meaning of Star. Dia mencapai ini lebih cepat dari yang dia perkirakan. Sekarang, Sui Ying fokus pada menyelesaikan makna sejati Mirage dan selalu merenungkannya. Bunuh. Teriak gemuk besar sambil menunjuk Sui Ying. Hong! Mantra yang disiapkan oleh penyihir itu menembak hampir bersamaan. Mage terkuat di antara mereka hanyalah mage rang meteor. Kelompok 9 penyihir ini menampilkan mantra fusion. Itu adalah mantra yang bisa mencapai kelas 5 dan bahkan bisa melukai ksatria bulan perak. Di bawah pasukan gabungan dari 9 penyihir, embusan angin muncul di sekitar Sui Ying dan wanita muda itu. Mantra ini dikenal sebagai Destructive Wind Hurricane. Itu akan membentuk badai yang dipenuhi dengan bilah angin berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya.
Kecakapannya luar biasa. Bahkan ksatria bulan perak dengan kinya yang melindungi tubuhnya akan kesulitan untuk bertahan hidup melawannya. Respons khas terhadap mantra ini adalah melepaskan diri dari efeknya. Sui Ying mendengus. Dia langsung menggunakan energi dunia untuk menghancurkan mantra ini. Hembusan angin yang muncul menghilang ke kehampaan. Ini. Mantra itu tidak lengkap. Itu satu dengan dunia. Semua ksatria dan penyihir terkejut. Lemak besar memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Wajah remaja berjubah emas itu menjadi lebih pucat. Tuan yang luar biasa ini. Lemak besar itu dengan cepat membungkuk. Namun, karena perutnya terlalu besar, dia mengalami kesulitan besar bahkan membungkuk. Dia gitu ketakutan sehingga seluruh dahinya penuh keringat. Akulah yang menyinggung tuan besar ini. Bagaimanapun kamu ingin menghukum aku atau kompensasi apapun yang kamu minta, Tuan, mohon katakan saja. Pada saat yang sama, ia melaporkan ke atas melalui gelang komunikasinya. Menemukan seseorang yang tampaknya transenden. Lemak besar segera mengirimkan pesan dengan posisi yang akurat dari lokasi mereka dan penampilan Sui Ying saat ini. Kemungkinan transenden lain telah aku temukan. Hei, bahkan jika itu hanya serdadu legend, itu masih akan mewakili kontribusi besar. Lemak besar itu penuh kegembiraan di hatinya. Manusia bodoh, aku akan membiarkan kamu bersenang-senang sebentar. Dalam waktu singkat, avatar demonik avatar peringkat 5 iblis akan ada di sini. Dia menyamar sebagai manusia dengan sangat bijaksana. Semua penyihir ini diatur olehnya. Melalui mantra destruktif Winhurichane, dia bisa dengan jelas menentukan kekuatan tempur musuhnya. Itu karena bilah angin berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya sulit untuk bertahan, bahkan untuk serdadu legend. Karena itu, jika dia dengan mudah membela diri melawan mantra sambil bergantung pada energi dunia, maka orang itu pasti seorang yang transenden. Ketergantungan pada energi dunia juga berarti bahwa dia setidaknya seorang serdadu legenda. Orang harus tahu bahwa bahkan peringkat legenda menyembunyikan kekuatan mereka, meminjam energi dunia untuk mencari jejak iblis. Meskipun wilayah pengamatan mereka lebih kecil, kadang-kadang mereka masih menemukan iblis. Sui Ying tidak memegang orang-orang ini di matanya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening saat dia berbalik menuju kekosongan yang jauh. Dengan arti bintang sejati dan kontrolnya atas hukum misteri mendalam di dunia. Dia bisa dengan mudah menemukan bahwa ada kekuatan yang menakutkan di dekatnya dalam kekosongan yang jauh. Dan kekuatan itu tidak terasa seperti dunia Saint, tapi sebaliknya, dunia demigod. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.